Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Salsabila, mahasiswa Stikes Mitra Keluarga, program studi S1 Ilmu Gizi. Dalam rangka memenuhi ujian praktikum ilmu bahan pangan, saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penjelasan mengenai daging ayam, daging sapi, ikan, dan udang. Pertama, sebelum kita melakukan ujian praktikum dan menyiapkan alat dan bahan, kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar adalah basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir, gosokkan sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Lalu bilas menggunakan air bersih mengalir. Kemudian keringkan dengan elap atau handuk. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan. Alatnya ada panci, timbangan, talenan, penjepit, dan pisau. Bahannya ada daging ayam, daging sapi, ikan, dan udang. Sekarang saya akan melakukan pengamatan organoleptik pada daging ayam. Daging ayam yang saya pilih adalah bagian paha bawah. Warnanya putih kemerah mudaan dan sedikit kuning. Teksturnya kenyal dan padat. Ketika ditekan kembali ke bentuk semula, aromanya khas daging ayam. Dari ciri organoleptik yang telah saya sebutkan menandakan daging ayam yang saya pilih adalah daging ayam segar. Karena daging ayam yang telah rusak atau busuk memiliki ciri-ciri daging berwarna pucat, tekstur lunak dan lembek, berair, dan juga aromanya busuk. Setelah melakukan pengamatan organoleptik, saya akan menimbang berat utuh dari daging ayam dan berat utuhnya adalah 50 gram. Setelah menimbang berat utuh, selanjutnya menimbang berat yang dapat dimakan dengan memisahkan bagian daging dengan tulangnya, dan berat yang dapat dimakan adalah 40 gram. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan organoleptik pada daging sapi. Daging sapinya berwarna merah, tekstur kenyal dan padat, aromanya khas daging sapi. Dari ciri-ciri organoleptik yang telah saya sebutkan, daging sapi yang saya pilih merupakan daging sapi segar karena daging sapi yang telah rusak atau busuk memiliki ciri-ciri dagingnya berwarna coklat, berlendir, aromanya busuk, dan dihinggapi oleh lalat. Setelah melakukan pengamatan organoleptik, saya akan menimbang berat daging sapi. Untuk daging sapi, berat utuh dan berat yang dapat dimakannya sama, yaitu 25 gram. Kemudian, saya akan melakukan pengamatan organoleptik pada ikan. Ikan yang saya pilih adalah ikan lele. Ikan lele memiliki permukaan kulit yang licin, bagian atasnya berwarna hitam, bawahnya putih. Teksturnya kenyal dan padat. Ketika ditekan kembali ke bentuk semula, insangnya berwarna merah muda, aromanya amis khas ikan. Dari ciri-ciri organoleptik yang telah saya sebutkan, ikan lele yang saya pilih merupakan ikan segar karena ikan yang telah rusak atau busuk memiliki ciri-ciri berlendir, aromanya busuk, teksturnya lunak atau lembek. Jika ditekan, dagingnya akan membekas dan tidak kembali ke bentuk semula. Setelah melakukan pengamatan organoleptik, saya akan menimbang berat utuh ikan lele. Berat utuhnya adalah 75 gram. Setelah menimbang berat utuh, selanjutnya menimbang berat yang dapat dimakan dengan memisahkan bagian kepala dan duri. Berat yang dapat dimakan yaitu 25 gram. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan organoleptik pada udang. Udang yang saya pilih, kepalanya masih melekat pada tubuh, masih terdapat kulit, aromanya khas udang, dan dagingnya belum berwarna merah atau orange. Dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan menandakan udang yang saya pilih masih segar, karena udang yang telah rusak atau busuk memiliki ciri-ciri berlendir, mengeluarkan bau busuk, dan terdapat bintik-bintik hitam. Selanjutnya, saya akan menimbang berat utuh dari udang. Beratnya adalah 50 gram. Setelah menimbang berat utuh, saya akan menimbang berat yang dapat dimakan dengan memisahkan kepala, ekor, dan kulit dari tubuh udang. Berat yang dapat dimakan yaitu 30 gram. Selanjutnya saya akan merebus daging. Pertama, masukkan air 1 gelas. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daging ayam, lalu tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit, angkat dan letakkan di wadah yang telah disiapkan.
Lalu lakukan hal yang sama pada daging sapi, ikan, dan udang. Yang berbeda hanya daging sapi ditunggu sampai 20 menit. Setelah diamati, terjadi perubahan pada daging setelah direbus. Warna daging ayam menjadi putih pekat, teksturnya menjadi empuk, dan rasanya hambar. Untuk daging sapi, warnanya berubah menjadi coklat, teksturnya empuk, dan rasanya hambar. Daging ikan lele warnanya putih, tekstur empuk, dan rasanya hambar. Yang terakhir adalah daging udang, warnanya berubah menjadi orange, teksturnya empuk, dan rasanya gurih. Saya telah selesai melakukan pengamatan dan memberikan penjelasan mengenai daging ayam, daging sapi, ikan, dan udang dalam rangka memenuhi ujian praktikum ilmu bahan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.